Oke, halo semua, setelah kemarin balapan di seri pertama di sirkuit Buriramchang, kita mengalami banyak sekali kendala termasuk bug yang muncul di tikungan keempat sehingga kita yang meraih kemenangan tapi tidak sebahagia kayak biasanya karena ini kemenangan berkat para pembalap yang crash dan berjatuhan akibat bug tersebut. Jadi ya mungkin kemarin kemenangan bonus untuk si Asep yang ngelakuin debut perdana di kelas Moto2. Nah kali ini kita masuk di seri kedua, tepatnya di seri Termas, yaitu di Argentina Grand Prix. Dan ini merupakan kali kedua bagi Asep untuk menembus Q2 di kelas Moto2. Dan ini ronde kedua di mana pole sementara itu dipegang sama si Denis Oncu dengan lap time 1 menit 39,955 detik. Kemudian untuk Asep masih tertahan di tempat ke-15 soalnya kita belum mencatatkan waktu sama sekali. Vietti ke-6 dan Colin Veyer ke-7. Sementara itu untuk Diogo Moreira belum nampak di leaderboard, mungkin dia ada di urutan antara 2, 3, 4 hingga ke-5 karena yang ini gak ketampil. Kemudian di braking zone tikungan hairpin, 2 sektor tersisa di last sektor ini. Kemudian pergantian dari ke arah kiri dan kita gaspol menuju finish line. Here we go. Dan akhirnya Asep Surasep mampu menyudahi kualifikasi di urutan ke-9 dengan gap 0,3. Gila, sedekat ini jarak antara pembalap nomor ke-9 ke pembalap peraih pole position. Apakah di Argentina Grand Prix persaingan akan lebih seru ketimbang di seri pertama kemarin? We'll see. Welcome to Termas de Rio Hondo MotoGP fans. We're live from Argentina. Oke guys, dan tibalah kita di starting grid untuk Moto2 seri Argentina, tepatnya di round kedua. Dan sekarang kini Diogo Moreira sebagai rival kita di 3 race awal, dia akan start dari grid ke-6. Jadi buat yang belum tahu bahwa setiap 3 seri itu kita bakal memiliki satu rival yang harus kita kalahkan dengan objektif dan juga hadiah yang bervariasi. Nah, kini 3 seri awal ini musuh kita yang harus kita kalahkan yakni Diogo Moreira agar reputasi kita di kelas Moto2 semakin baik. Semakin baik reputasi, maka bakal semakin kita dikejar-kejar sama tim gede nih nanti ke depannya. Kalau gitu, round kedua langsung saja kita mulai di Termas de Rio Hondo Argentina Grand Prix. Let's go. Dan inilah dia round kedua Termas de Rio Hondo musim 2025 Moto2 Class. It's on the way, full gas langsung. Surasep mencoba mengambil dari sisi luar racing line dan di entry corner masuk perlahan, ada overtaking dari Diogo Moreira yang kini Diogo Moreira terpaksa terjatuh berkontak dengan Surasep yang dimana harusnya sekarang Asep langsung diinvestigasi akibat manuver tersebut. Namun hingga sekarang kita masih menunggu apakah MotoGP Steward atau FIM Steward akan membuat sebuah keputusan di mana Asep akan dikasih hukuman long lap penalty karena menjatuhkan Diogo Moreira di first corner. Sebuah manuver yang kita tidak tahu akan terjadi. Apakah ini murni racing insiden atau murni kesalahan dari Asep Surasep yang tidak mengetahui kedatangan dari Diogo Moreira? Let's see guys ya. Di beberapa waktu depan apakah bakal ada notifikasi dari FIM Steward perihal insiden tadi? Kalau nggak ada berarti itu murni racing insiden, dan kalau ada ya udah kita bakal dikasih hukuman long lap penalty. Let's go. Oke, tikungan ke-7 masuk pola kita overtaking. Alessandro Vietti, kita melebar. Sebuah mistake dari Asep Surasep yang kini Vietti masih mencoba mengambil inside line, tapi di sini Surasep masih mampu menghajar Vietti dengan sangat baik. Dan sekarang kita akan mencoba mengovertaking Barry Baltus. Vietti udah kita overtaking, tinggal Barry Baltus agar Surasep menembus tempat ketiga. Entry corner di tikungan ke-13 masuk perlahan, masih Baltus mendefend di inside line. Kemudian last corner, pergantian dari sekarang kiri. Let's go, lap kedua kita masuki Mario Aji track limit warning. First corner di lap kedua kita mencoba late braking, bertahan, kita ambil inside line step by step. Masih mencoba terus Asep mengovertaking Barry Baltus, tapi di tikungan kedua kita masih belum bisa mengakuisisi zona podium alias podium 3. Aaron Canet, Marco Ramirez menguasai tempat 1 dan juga kedua. Sekarang di lurusan kita kejar Barry Baltus.
Sedikit lagi. Kita masih mencoba slipstream. Kita ambil inside line. Bisakah Asep meng-overtaking Baltus? Dan benar saja di braking zone. Tikungan kelima, Asep Surasep mampu meng-overtaking, namun sentuhan terjadi lagi dari Barry Baltus kepada Asep Surasep. Sebuah aksi switchback yang sangat menarik dari Barry Baltus kepada Asep Surasep. Entry corner kembali. Masih Baltus, dia melebar, kita ambil inside line. Sebuah celah, momentum, timing yang sangat tepat dari The Black Mamba untuk mengakuisisi tempat ketiga. Namun sekarang ancaman masih datang. Kini Barry Baltus mengambil inside line. Masih bertarung kembali side by side. Tapi di tikungan ke-11 Barry Baltus mengkollision bagian belakang dari motornya Asep Surasep dan nyaris membuat kita terpental. Ini kalau kita nggak punya nyali kuat balapan di kelas Moto2 nggak akan bisa fight di barisan depan. Soalnya gini, selain AI-nya yang barbar, agresif, suka nabrakin orang lain, di sini TCS tidak ada. Jadi untuk bantuan elektronik itu hanya berlaku untuk pengaturan power dan juga pengaturan engine brake. Jadi bayangin, motor dengan CC serta power segede ini gak ada TCS, gimana jadinya? Ini horor parah. Jadi buat yang nyalinya ciut, mending gak usah main di kelas Moto2. Ya kalau GP oke lah, meskipun cc-nya gede, motornya powerful, monster, tapi kan ada bantuan dari traction control. Jadi lebih meminimalisir adanya resiko high side dan crash macam Marquez, macam Lorenzo. Pokoknya yang nyalinya ciut, mending gak usah main di kelas Moto2. Cia, sombong banget. Oke, sekarang menuju tikungan ke-6. Aaron Canet masih menjadi race leader. Marco Ramirez kedua dan gap kita dengan Marco Ramirez 1,1 detik dan gap dengan Aaron Canet 1,4 detikan. Oke lah, sekarang kita masih aman dari gapnya Barry Baltus 1,3, tapi tidak menutup kemungkinan dia bakal ngedeket, soalnya kita suka kelepasan. Di tikungan high speed long corner, kita kadang kalau masuk ke gear 3 gitu kadang ban belakang suka nge-sliding. Karena kita terlalu ngegasnya agak dalam, nah itu berefek kepada ban belakang yang bakal sliding. Nah barusan di tikungan ke-9 itu sering banget kita ngelakuin hal semacam itu. Nah saat ini tikungan 13 masuk perlahan. Last corner, lap ketiga hampir usai, gap dengan Vietti semakin rapat 1 detik. Dan sekarang 0,9 detik gap dengan Calestino Vietti. Oke guys, sementara ini untuk peraih atau pengisi pole position di kualifikasi tadi, yakni si Deniz Öncü, riders asal Turki. Kini dia mental di urutan ke-6, tepat di belakang dari Barry Baltus. Gak tahu kenapa Deniz Öncü tidak bisa kompeten, tidak bisa perform di Termas dari Hondo ketika race berlangsung. Ya kualifikasi kenceng meraih pole, kalau nggak bisa fight untuk zona podium ya buat apa, percuma kan. Minimal 5 besar lah, paling minim banget 5 besar kalau misalkan kita start dari pole position. Paling bagus masuk finish podium dan paling oke lagi kalau kita meraih kemenangan. Jadi kualifikasi kita pertahankan, kan bagus tuh kita start dari pole terus ketika balapan kita meraih kemenangan. Dan saat ini dua riders yang terdata yang kebaca di leaderboard yang jatuh ada 2, yakni yang pertama Diego Moreira yang crash di lap pertama tadi, ada setua dengan kita. Kemudian crashnya Mario Aji. Jadi 2 kali balapan ini Mario Aji nggak pernah mampu finish. Hasilnya nihil banget cuy. Jadi kasihan juga sama si Mario Aji ketika musim Moto2 berlangsung di 2 seri awal ini. Harapannya semoga di seri atau race berikutnya semoga Mario Aji mampu tampil perform dan mampu finish setidaknya di 15 besar untuk mendapatkan 1 poin. Oke, last corner, keluar tikungan 14, here we go. Kali ini lap kelima sudah kita masuki, tersisa 1,5 lap lagi, maka Termas dari Hondo Grand Prix akan segera usai. Sementara itu gap dengan Celestino Vietti semakin rapat di dari 0,1. Hati-hati, fokus Q fighting. Ancaman dari Celestino Vietti semakin mengancam, semakin dekat, semakin ngebuat kita ngerasa ciut. Fokus Q fighting,
menuju tikungan keempat, menuju tikungan kelima, lurusan. Vietti mencoba meskipun gapnya 0,2 dari Asep Surasep. Bahkan sekarang 0,4. Entry corner tikungan kelima. Yang bikin kita mulai ngelambat karena ban belakang kita udah mulai habis cuy, jika dibanding sama ban depan kita. Dan anehnya dengan kompon medium sekalipun ini nggak tahu kenapa penggunaan ban kita kayak bener-bener aneh banget. Harusnya dengan penggunaan 5 lap ini semua ban ya termasuk medium itu pasti bakal memiliki suhu ban yang berwarna kuning, atau itu mengindikasikan ban kita udah hangat. Sedangkan saat ini warna dari suhu ban kita berwarna biru, hijau biru, yang ini menandakan bahwa ban kita itu dalam posisi suhu yang cukup rendah. Ini kacau sekali, makanya grip kita nggak bagus nih di Thermas dari Hondo. Apalagi sekarang di satu lap akhir ban kita belakang udah mulai degradasi banget, dan ini kayaknya bakal cukup menyulitkan bagi Asep untuk bertarung atau mempertahankan tempat ketiga dari rival di belakang. Oke, lagi dan lagi satu peringatan, kita ketemu ke tengah shortcut dan lap ke-6 sudah kita masuki. First corner, here we go. Oh my god, astaga Vietti. Lagi dan lagi, so manuver agresif terjadi antara Vietti versus Asep Surasep. Yang kayak gitu tuh yang ngebikin kita ngerasa ciu cuy. Jadi kita bakal coba lawan kembali dengan cara yang sama. Masih berduel side by side dengan Celestino Vietti. Dan dari inside line Asep masuk meng-overtaking. Lurusan menjelang tikungan kelima. Kita harus bertahan dari serangan riders yang ada di belakang. Dari Vietti, kemudian Barry Baltus dan juga Philip Salak serta Dennis Onco. Heartbreaking from Surasep. Masuk perlahan di tikungan kelima. Kemudian keluar lagi menuju tikungan ke-6, masuk ke gear 3, masuk ke gear 4, stay in the line. Sedikit lagi kita harus mampu bertahan di tikungan ke-7. Late braking dari Surasep, ban tidak kuning berkibar, dan sekarang exit corner lagi dari Bindo Grace, out of the race. Sektor 3 hampir usai. Dan kini satu sektor lagi tersisa yang harus kita lewati untuk finish di posisi ketiga. Gap dengan Aaron Canet 3,7, gap dengan Marco Ramirez 3,5, Vietti 0,5. Entry corner, here we go. 2 tikungan terakhir menuju tikungan 14, last corner, here we go, finish line. Akhirnya Surasep finish ketiga. Luar biasa. Oke, meskipun kita nggak menang, tapi ini hasil yang kita peroleh dengan bertarung tanpa melibatkan bug AI yang crash kayak kemarin di seri Thailand. Jadi kita benar-benar berjuang keras banget dari grid kesekian untuk finish ketiga dengan segala macam cara pertarungan melawan Celestino Vietti, Barry Baltus dan yang lainnya. Dan gokilnya kita 2 kali kena hantam oleh pembalap lain, dan untungnya kita masih mampu untuk save dan bertahan sehingga mampu finish di urutan ketiga. Meskipun kita nggak menjadi fastest lap of the race karena fastestnya dipegang sama si Aaron Canet dengan lap time 1 menit 40,271 dengan kompon medium pastinya. Sementara itu untuk top 10 diisi oleh Sergio Garcia. Izan Guevara mengunci 20 besar, dan untuk rekan tim kita yakni Tony Arbolino finish ke-14. Kemudian 4 riders not complete termasuk Mario Haji, Yuki, Darin dan juga Diogo Moreira. Oke, sekarang kita cek dulu di klasemen berapakah perolehan poin bagi pembalap di round kedua ini. Asep masih menjadi leader dengan 41 poin atau dengan jarak 8 poin dari Aaron Canet yang ada di tempat kedua. Kita kemarin meraih kemenangan dan sekarang podium 3. Nah, besok di race berikutnya kira-kira Asep bakal finish ke berapa? Jadi oke semua, kalau gitu cukup sekian aja video kita hari ini di MotoGP 25 karir, dan besok kita bakal lanjut lagi di episode yang lainnya. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.